Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Bab 986, Penatua Tamu dari Paviliun Rahasia Surgawi Baru. Yang Mulia Chenjing menatap tajam ke arah Nangmong Xiaoyun. Akhirnya, dia melotot tajam ke arah Jiang Fan dan berkata, saat kau mencapai negara besar Taichang, kau harus menjaga dirimu sendiri. Jangan berpikir kamu bisa dengan mudah mendapatkan pijakan di sana seperti yang kamu lakukan di benua lain. Setelah selesai berbicara, dia menjentikkan lengan bajunya dan melangkah ke udara, lalu pergi. Jiang Fan memperhatikannya pergi dan berkata tanpa daya, Master Paviliun, Paviliun Rahasia Surgawi Baru Anda, bisakah melindungi saya? Master Paviliun Tianji menggosok hidungnya. Sebelumnya, tidak ada masalah. Sekarang, aku khawatir itu tidak mungkin. Dia mengeluarkan pengocok milik Yang Mulia Baiyu, dengan gelisah, dan berkata, saya menghabiskan 10 tahun merencanakan untuk mengundang Yang Mulia Baiyu menjadi tetua tamu untuk Paviliun Rahasia Surgawi Baru. Dengan dia menjaga benteng, setelah Paviliun Rahasia Surgawi Baru didirikan, tidak ada hantu atau monster yang berani mendekat. Tapi dia meninggal. Jiang Fan mengerutkan kening. Jadi Yang Mulia Baiyu adalah kekuatan penstabil yang telah disiapkan oleh Master Paviliun Tianji. Mengesampingkan kekuatan jiwa baru lahir 5 bukaan, identitasnya sebagai Penatua Aula Suci Myriad Tribulations saja sudah sangat mengintimidasi. Sekarang dia sudah meninggal, masalah yang dihadapi Paviliun Rahasia Surgawi Baru tidak akan kecil. Apakah Anda hanya mengundangnya untuk menjadi tetua tamu? Master Paviliun Tianji menghela napas, ada alternatif lain. Dia juga seorang tetua dari Aula Suci Myriad Tribulations, seorang jiwa baru lahir 6 lubang. Nan Yuansu, terlepas dari kekuatan atau karakternya, lebih unggul dari Yang Mulia Baiyu. Namun, hatinya hanya terfokus pada dao bela diri, sehingga dia tidak punya waktu untuk bertugas sebagai tetua tamu. Jika kita bisa membujuknya, Paviliun Tianji tidak akan khawatir. Dengan jiwa baru lahir 6 bukaan yang mengawasi mereka, mereka benar-benar tidak akan takut pada apapun. Dengan kekuatan seperti itu, selain dari para pemimpin sekte dari sekte-sekte besar, tidak ada seorang pun di negara besar Taichang yang berani memprovokasi mereka. Jiang Fan merenung, mengapa aku tidak melakukan perjalanan ke Aula Suci Kesengsaraan Ribuan dan bertemu dengan tetua ini? Sejujurnya, Master Paviliun, bayangan awanku telah mencapai kesempurnaan. Jika Nan Yuansu memang ahli dalam dao bela diri, mungkin dia akan sulit menolakku untuk berbagi pengalamanku dengan bayangan awan, kan? Master Paviliun Tianji terkejut, bayangan awan sudah sempurna. Hanya sedikit orang di Aula Suci Kesengsaraan Ribuan yang mampu mencapai itu. Kau benar-benar berhasil berkultivasi hingga tahap ini. Di antara 6 divisi guntur surgawi, bayangan awan adalah yang paling sulit dipahami, dan Nan Yuansu juga belum berhasil mengolahnya. Jika kamu menggunakan ini sebagai undangan, akan sangat sulit baginya untuk menolaknya. Dia menjadi bersemangat. Dia langsung melihat harapan. Bagi seorang fanatik seni bela diri sepertinya, kekayaan dan wanita cantik tidak menarik, namun pengalaman bela diri Dao adalah sesuatu yang sangat berharga baginya. Kalau begitu aku serahkan padamu, Jiang Fan. Kapan kamu akan berangkat? Aku akan pergi bersamamu. Jiang Fan merenung, beri aku 2 hari. Aku punya beberapa urusan yang harus diselesaikan. Juga, ada beberapa hal yang perlu saya minta bantuan Master Paviliun. Dia mengeluarkan mayat kuno yang bertuliskan seni menatap Ki Putra Surga. Teknik kultivasi yang kuat terukir pada mayat ini, tetapi sangat selektif. Hanya mereka yang diberkati langit dan bumi yang dapat melihat dengan jelas karakter-karakter di atasnya. Kepala Paviliun, tolong bawa ini ke alun-alun dan kumpulkan umat manusia kita untuk mengamatinya. Siapapun yang bisa melihat huruf-hurufnya akan memiliki metode ini. Ia sebenarnya berharap agar seseorang yang dekat dengannya mau membudidayakan teknik ini. Sayangnya, dia tidak dapat memutuskannya sendiri. Dia hanya bisa membiarkannya memilih tuannya sendiri. Meninggalkan reruntuhan istana Kaisar Iblis. Jiang Fan mencari kamar tidur selir yang masih relatif utuh tetapi terbengkalai.
Ia memanfaatkan waktu untuk menyendiri dan berkultivasi. Perjalanan ke negara besar Taichang penuh dengan bahaya, di dekatnya terdapat situasi genting Paviliun Tianji, dan lebih jauh lagi adalah Yang Mulia Xinni, dengan sebilah pisau tajam tertancap di jantungnya. Dia perlu meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Dia mulai memvisualisasikan 3 bentuk pembunuhan jiwa dalam pikirannya. Seni rahasia jiwa ini, yang berasal dari pohon kuno kehampaan besar, dibagi menjadi 3 lapisan. Lapisan pertama cocok untuk alam pembentukan inti, dan hanya lapisan kedua yang cocok untuk alam jiwa baru lahir. Sekarang dia akhirnya mempunyai kesempatan untuk mengolah lapisan kedua. Di bawah visualisasinya, konten lapisan kedua muncul. Kunci penjara jiwa. Ia dapat memenjarakan jiwa yang pangkatnya tidak melebihi 1 tingkat di atas kekuatan jiwa orang tersebut, sehingga tidak dapat mengendalikan tubuh fisiknya. Ekspresi gembira muncul di wajah Jiang Fan. Efeknya setara dengan membuat lawan tidak bisa bergerak. Ketika para ahli beradu, hidup dan mati diputuskan dalam sekejap. Jika ia bisa memenjarakan lawan dan mencegah mereka bergerak, itu sudah cukup untuk membunuh mereka berkali-kali. Dengan jiwa baru lahir 3 bukaan saat ini kekuatan jiwa, dia dapat dengan mudah membuat jiwa baru lahir 4 bukaan berdiri terpaku di tempatnya. Membunuh mereka akan sangat mudah. Jika jiwa melampaui 1 tingkat, efeknya secara bertahap melemah hingga pemenjaraan tidak mungkin lagi. Implikasinya adalah bahwa bahkan seorang ahli jiwa baru lahir 5 bukaan bisa jadi tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Jiang Fan sangat gembira. Apapun yang dihasilkan oleh pohon kuno Great Void pasti berkualitas tinggi. Lebih jauh lagi, jiwa tanpa tubuh, mereka yang berada di bawah transformasi jiwa, semuanya dapat dipenjara. Melihat kalimat ini, Jiang Fan benar-benar kehilangan ketenangannya. Kekurangan dari tasbih Buddha yang bersifat menekan jiwa telah lama mulai tampak secara bertahap. Ia kehilangan efektivitas terhadap apapun yang lebih kuat daripada Tri Aperture Chain Soul, yang persis terjadi pada Big Dipper Star sebelumnya, yang memungkinkannya lolos. Sekarang dengan kunci penjara jiwa, tidak ada entitas jiwa yang dapat melarikan diri tepat di depannya lagi. Dia segera mulai berkultivasi dalam keheningan. Malam tiba. Seberkas aroma samar dan lembut perlahan masuk melalui celah pintu batu. Jiang Fan baru saja selesai berkultivasi. Dia membuka pintu dan melihat sosok yang sangat tampan berjubah putih salju berdiri di luar. Perawakannya ramping, wajahnya cantik bak bidadari surga, dan sikapnya tenang dan acuh tak acuh. Siapa lagi kalau bukan Pri Yun Sang? Apakah aku mengganggu saudara Jiang? Melihat butiran keringat di dahi Jiang Fan, jejak kekecewaan muncul di mata Pri Yun Sang, dan dia diam-diam mulai mundur. Jiang Fan teringat buku cerita yang dibacanya sewaktu kecil. Seorang sarjana menyelamatkan seekor rubah putih yang terluka, dan pada malam hari, rubah putih itu berubah menjadi seorang gadis cantik untuk membalas kebaikannya. Kini, rubah yang datang untuk membalas kebaikannya telah tiba. Dia menarik Pri Yun Sang ke dalam, memeluk tubuhnya yang lembut dan halus, dan menggodanya. Kau ingin pergi sebelum membalas budi. Wajah cantik Pri Yun Sang sedikit memerah. Ia memalingkan muka, takut bertemu dengan tatapan menggoda Jiang Fan, dan berkata, "Biar aku pijat bahumu dulu. Berkultivasi pasti membuatmu lelah." Jiang Fan memeluknya dan duduk di ranjang batu, menggenggam tangan kecilnya yang dingin dan lembut, lalu berkata, "Jangan terburu-buru. Tunggu sampai aku benar-benar lelah nanti. Tidak akan terlambat bagimu untuk memijatku." Wajah Pri Yun Sang semakin memerah karena godaan itu. Dia sedikit mengerutkan bibir merahnya dan membenamkan wajahnya di dada Jiang Fan, terlalu malu untuk menanggapi. Apakah dia terlalu gegabah untuk datang begitu proaktif? Apakah terkesan kurang terkendali? Namun, Jiang Fan tidak mau melepaskannya dan terus bertanya, "Yun Sang, berapa lama kamu berniat membalas kebaikanku? Saat ini, sebulan, setahun, atau seumur hidup?" Pri Yun Sang menjadi serius, mengangkat wajahnya untuk menatap mata Jiang Fan, dan berkata, "Jika aku tidak bertemu saudara Jiang, Yun Sang pasti sudah layu dan duduk di harem istana Kaisar Iblis." Kecantikannya perlahan memudar hingga akhir hayatnya. Saudara Jiang memberi Yun Sang kesempatan untuk menerobos ke tingkat Kaisar Iblis, mengirim pil bodi, mengundang pelindung Dao, dan menghadiahkan pil pengembalian leluhur.
Karena saudara Jiang memperlakukanku seperti ini, Yunsang akan menggunakan sisa hidupnya untuk membalas kebaikan ini. Selama sisa hidupku, mataku dan hatiku hanya akan tertuju padamu. Jiang Fan tersentuh, lalu dia menundukkan kepalanya untuk menciumnya. Peri Yunsang menutup matanya. Dia sangat bahagia, merasakan sensasi rileks yang belum pernah dia alami sebelumnya. Karena dia bukan lagi selir Kaisar Iblis Changqiong. Dia adalah Peri Yunsang dari Jiang Fan. Dia bisa menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Jiang Fan tanpa terkendali. Pakaiannya berkibar-kibar, dan di tengah suara gemetar yang panjang, keduanya melayang menuju awan. 1 jam kemudian, Peri Yunsang dengan lembut memijat bahu Jiang Fan dan berkata, "Saudara Jiang, kamu bekerja keras." Jiang Fan tampak sangat puas, memegang tangannya dan berkata, "Dengan istri seperti ini, apalagi yang bisa diminta seorang suami?" Peri Yunsang terkekeh pelan, "Apakah saudara Jiang puas dengan balasan kebaikan Yunsang?" Jiang Fan memandangi wajah cantiknya dan tersenyum, "Memang bagus, tapi terlalu pendek. Bayar aku lagi." Bab 987, Kartu Tiran diaktifkan. Wajah giok Peri Yunsang sedikit memerah, seperti bunga persik yang sedang mekar. Dia menundukkan kepalanya dan dengan malu-malu berkata, "Aku sudah menjadi selirmu." "Semuanya tergantung pada saudara Jiang." Kata selir membuat Jiang Fan entah kenapa merasa gembira. Dia memeluknya diam-diam. 1 jam kemudian, Jiang Fan duduk, mengusap pinggangnya yang sedikit sakit dan bengkak, lalu berkata, "Baiklah, aku tidak bisa terus-terusan seperti ini." Jalan marsial Dao ibarat mendayung perahu melawan arus. Jika tidak maju, berarti mundur. Namun ketika dia menoleh dan menatap wajah selir Yunxia, yang secantik wajah Dewa Surgawi, hatinya terasa seperti ada banyak sekali semut yang merayap di dalamnya. Dia menggertakkan giginya pelan dan berkata, "Sekali lagi saja. Aku akan menggandakan kultivasiku nanti." 1 jam kemudian. "Sekali lagi saja. Aku janji akan berkultivasi dengan benar." 1 jam kemudian. "Sekali lagi saja, sekali lagi. Sumpah, ini terakhir kalinya." Satu lagi, 1 jam kemudian. "Aku, Jiang Fan, bersumpah demi surga, ini benar-benar yang terakhir kalinya." "Baiklah, aku telah melanggar sumpahku, jadi biarlah aku bersumpah baru." "Tidak, aku harus menahan diri dari hawa nafsu, tapi aku akan menyelesaikannya kali ini terlebih dahulu." 2 hari kemudian, Peri Yunsang mengusap lembut kedua lingkaran hitam di mata Jiang Fan, merasa sedih sekaligus geli. "Saudara Jiang, apakah kau akan datang lagi?" Jiang Fan terduduk lemas. Saat ini, ia benar-benar kehabisan tenaga. Menatap Peri Yunsang yang bersinar dan penuh kehidupan, dia sedikit tertegun. "Mengapa kamu baik-baik saja? Lalu, apa yang terjadi padaku? Kenapa aku tidak bisa berhenti?" Ya, Peri Yunsang memang memikat hatinya. Namun sejak kapan pengendalian dirinya jadi buruk, bertingkah seperti reinkarnasi dari setan hawa nafsu? Wajah Peri Yunsang memerah, "Itu karena garis keturunan rubah surgawi. Ia memanfaatkan esensi vitalmu untuk memeliharaku, menjagaku tetap berenergi, dan senantiasa meningkatkan kultivasiku. Pada saat yang sama, hal itu juga membuatmu tidak bisa berhenti." Dia menundukkan kepalanya, terlalu malu untuk meneruskan bicaranya. Kemampuan Bloodline ini benar-benar memalukan. Jiang Fan hampir muntah darah. Apakah garis keturunan rubah surgawi benar-benar menentang surga? Dia akhirnya mengerti mengapa penguasa tirani tidak suka menghadiri pengadilan. Jika Anda bertemu dengan seseorang seperti Peri Yunsang, siapa yang mungkin bisa bangun dari tempat tidur? Untungnya, dia tidak lupa bahwa hari ini adalah hari keberangkatan mereka ke negara bagian Taichang. Dia dengan paksa menahan godaan garis keturunan rubah surgawi, mengenakan pakaiannya, dan bangun dari tempat tidur. Tanpa diduga, kakinya menjadi lemah. Dia hampir berlutut di tanah. Puff. Peri Yunsang bersembunyi di balik selimut, menutup mulutnya dan terkikik. Wajah tua Jiang Fan memerah, dan dia mengumpat dalam hati. "Mulai hari ini, jauhilah hawa nafsu. Tunggu, ini memperkuat tubuh." Dia akan berhadapan langsung dengan garis keturunan rubah surgawi. Di depan reruntuhan istana Kaisar Iblis. Paviliun Tianji Guru dengan berat hati menyimpan mayat kuno yang diukir dengan teknik kultivasi.
Sambil menatap Moonbright Pearl, orang terakhir yang datang dan melihatnya, dia berkata, "Nona Yue, Anda juga tidak bisa melihat kata-katanya." Dia telah bertanya kepada semua orang di Paviliun Tianji, tetapi tidak seorang pun dapat melihat dengan jelas karakter-karakter di sana. Pada akhirnya, hanya Moonbright Pearl yang cerdik dan eksentrik yang tersisa. Dia telah mengasingkan diri selama 2 hari terakhir, menstabilkan alam kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti yang baru saja dicapainya. Kata-kata apa? Aku tidak melihatnya, kata Moonbright Pearl, melirik mayat itu dengan bingung. Paviliun Tianji Guru menghela napas pelan, sepertinya teknik kultivasi ini benar-benar memilih orangnya. Aku benar-benar tidak tahu teknik kultivasi apa yang tertulis di sana. Tidak ada satupun anggota elit ras manusia kita di benua ini yang memiliki hubungan dengannya. Niat baik Jiang Fan mungkin sia-sia. Oh, itu teknik kultivasi Jiang Fan. Moonbright Pearl tersenyum tipis, berpikir gembira dalam hati, bukankah itu hanya seni menatap Ki Putra Surga? Baiklah, aku akan mencoba mengolahnya dulu. Jika aku mencapai pencapaian kecil, aku akan menggunakannya untuk menakuti Jiang Fan. Tepat pada saat ini, suara Jiang Fan datang dari awan di langit. Master Paviliun, ayo berangkat. Paviliun Tianji Guru sedikit terkejut. Mengapa dia bersembunyi di awan untuk berbicara? Dia menyingkirkan mayat kuno itu, melayang ke udara, dan saat mencapai awan, dia hampir tidak mengenali Jiang Fan. Jiang Fan di hadapannya berkulit pucat, memiliki lingkaran hitam di bawah matanya, dan terlihat sangat kurus, seperti kerangka manusia yang sudah kering kerontang. Mulutnya berkedut sedikit, kau benar-benar bertindak terlalu jauh. Kau hampir mengubah hari ini tahun depan menjadi hari peringatan kematianmu. Segera dia menyapu lengan bajunya dan membawa Jiang Fan menuju lautan luas. Pada saat yang sama, sebuah kapal dagang yang membawa bendera Jiangsan Yipin Lou berlabuh di laut luas yang tak terbatas. Gu Xiner, yang sudah lama tidak muncul, sedang bernegosiasi di dek dengan seorang wanita muda berpakaian gaun panjang bermotif warna terang, wajahnya tertutup kabut. Selamat, transaksi kita telah selesai. 1 botol sumsum 9 warna purba ditukar dengan metode mayat yin dari Sekte Yin Agung. Gu Xiner menerima sumsum 9 warna primordial lalu mengeluarkan manusia besi dan menyerahkannya kepada pihak lain. Wanita muda di hadapannya adalah klien misterius. Entah karena alasan apa, dia ingin mengolah metode mayat yin dari Sekte Yin Agung, dan dengan demikian memberikan hadiah kepada Jiangsan Yipin Lou. Gu Xiner kebetulan memiliki manusia besi yang diperolehnya dari Jiang Fan, jadi dia datang untuk melakukan pertukaran. Wanita muda itu menerimanya dengan gembira. Wakil Master Menara Gu benar-benar mampu memiliki kemampuan ilahi yang hebat hingga memiliki benda ini. Ini adalah rahasia Sekte Yin Agung yang tidak pernah diajarkan secara eksternal. Gu Xiner merasa sedikit puas. Jika kau menginginkan hal lain, katakan saja. Wanita muda itu berpikir sejenak, lalu menunjuk ke seorang wanita paruh baya di dekatnya yang sedang diam-diam menatap ke arah laut, dan berkata, Wakil Master Menara Gu, aku juga ingin memberikan hadiah kepada Jiangsan Yipin Lou atas nama Masterku. Gu Xiner melirik wanita itu, yang berpakaian istana seputih salju, memiliki sikap sedih, dan juga wajahnya tertutup kabut. Pandangannya menyapu tangan dan kaki wanita itu, dan matanya berkilat serius. Tangan dan kakinya diikat dengan rantai, dan segel emas yang kuat diikatkan di punggungnya. Pada pandangan pertama, orang mungkin mengira dia seorang tahanan. Namun Gu Xiner menduga bahwa orang ini kemungkinan besar adalah ahli jiwa baru lahir 8 apertur dari sebuah sekte besar. Begitu mereka mencapai tahap jiwa baru lahir 8 bukaan, mereka kadang-kadang memasuki kondisi gila. Mereka jarang sekali keluar rumah, dan kalaupun keluar rumah, mereka akan menghadapi banyak kendala, sama seperti orang di hadapannya. Begitu mereka menjadi gila, para pengikutnya akan mengendalikan mereka. Jika tidak ada hal tak terduga terjadi, kunci untuk mengendalikan rantai dan metode untuk memanfaatkan segel kuat di punggungnya berada di tangan wanita muda itu. Menghadapi ahli tahap jiwa baru lahir akhir yang bisa menjadi gila kapan saja, Gu Xiner sangat waspada. Pada saat yang sama, dia secara garis besar memahami apa yang diinginkan ahli tahap jiwa baru lahir akhir ini.
Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, jika kau ingin memasang hadiah untuk debu ruang waktu, tidak perlu. Selama ribuan tahun, selalu ada senior yang memposting hadiah untuk debu ruang waktu, tetapi tidak ada yang pernah berhasil. Anda tidak seharusnya menaruh harapan pada barang ini. Debu ruang waktu merupakan bubuk putih bulan yang ajaib. Bila ditempelkan pada benda apapun, ia mencegah pembusukan seiring berjalannya waktu, sehingga menjadikannya luar biasa hebat. Jika dimurnikan menjadi obat dan dikonsumsi, ia dapat memperpanjang hidup. Legenda mengatakan bahwa satu partikel debu ruang waktu dapat memperpanjang umur hingga 60 tahun. Artinya, banyak jiwa baru lahir 9 apertur yang lambat terbangun dapat mengonsumsi satu partikel debu ruang waktu sebelum masa hidup mereka berakhir, yang memungkinkan mereka terus memahami Dao selama 60 tahun berikutnya. Hal ini tidak hanya memungkinkan mereka untuk bertahan hidup, tetapi juga meningkatkan harapan mereka untuk mencapai epiphany dan mencapai tahap transformasi jiwa. Ini benar-benar harta karun tingkat dunia bumi tengah. Semua orang menginginkannya. Wanita berbusana istana di hadapan mereka jelas tengah bersiap menghadapi keadaan tak terduga setelah memasuki panggung 9 bukaan. Sayangnya, mereka bersikap agak aneh. Barang ini berada di luar jangkauan mereka. Mendengar ini, wanita muda itu menghela napas penuh penyesalan dan berkata, baiklah, kalau begitu aku ingin memasang hadiah untuk pil body. Gusiner melirik kultivasi wanita muda itu, kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti, dan mengerti. Dia sedikit mengernyit, pil body kadang-kadang diperoleh oleh tetua tamu, tetapi banyak orang yang memasang hadiah untuk itu. Jika satu muncul sesekali, ia langsung diperebutkan. Kalau kamu mau, aku khawatir kamu harus menunggu cukup lama. Apa kamu sanggup menunggu? Mata wanita muda itu meredup, dan dia dengan enggan berkata, mari kita posting hadiahnya dulu, dan saya juga akan mencari melalui saluran lain. Gusiner mengangguk dan mengeluarkan Jiangsan Yipin Lou token identitas. Dia mentransfer informasi ke dalamnya dan berkata, baiklah, aku akan membantumu mengirimkan hadiahnya terlebih dahulu. Tetua tamu kita akan tahu begitu mereka menerima hadiahnya. Saat jarinya mengetuk, lapisan riak menyebar. Di sisi lain, Jiang Fan, yang berada di atas lautan luas, tiba-tiba menyadari adanya fluktuasi samar yang bertahan di sekelilingnya sejenak sebelum melewati tubuhnya. Jiang Fan bingung. Setelah mencari di dalam batu guntur surgawi, sebuah tanda yang hampir ia lupakan muncul di telapak tangannya. Jiangsan Yipin Lou, tamu tetua. Iran. Bab 988, Pedagang Hitam Online. Jiang Fan teringat. Penatua Agung Qin Wangchuan telah memberinya token Jiangsan Yipin Lou ini, yang telah dikelolanya selama bertahun-tahun. Untuk memudahkannya bepergian di negara bagian Taichang besar di masa mendatang. Sekarang, waktunya untuk mengaktifkannya. Dia meneteskan setetes darah esensi ke dalam token tersebut. Token identitas bergetar pelan, menandakan bahwa token tersebut telah diaktifkan dan dapat menerima pesan dari sesama tetua tamu. Pada saat ini, gumpalan fluktuasi itu melanda lagi. Token itu mengeluarkan bunyi bip. Di bawah persepsi spiritual Jiang Fan, dia menguraikan pesan di dalamnya. Seorang pelanggan menawarkan hadiah untuk satu pil body, yang harganya berupa sejumlah Power of Thunder. Mata Jiang Fan berbinar. Untuk mengolah 6 divisi guntur surgawi, kekuatan guntur sangatlah diperlukan. Meskipun sumsum Tongtian masih berisi puluhan garis petir berwarna darah, itu masih jauh dari cukup untuk menyelesaikan budidaya 4 divisi yang tersisa. Karena kekuatan petir dikirimkan langsung ke rumahnya, bagaimana mungkin dia bisa melewatkan kesempatan ini? Dia segera mengirimkan pesan, saya punya satu. Di mana pelanggannya? Di kapal dagang. Gusiner tersenyum dan berkata, hadiahnya sudah diposting untukmu. Sekarang kamu tinggal menunggu dengan sabar. Sulit bagi penatua tamu untuk segera menanggapi. Bip bip bip. Tiba-tiba, token identitasnya bergetar dan dia mengalirkan indera spiritualnya ke sana. Gusiner tampak tercengang, seseorang menerima hadiahnya. Dan itu adalah pejabat tamu tiran yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun. Kami semua mengira dia sudah mati. Mendengar hal ini, gadis muda itu dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Jika ada yang menerima hadiahnya segera setelah mempostingnya, keberuntungannya terlalu bagus.
Di mana dia? Gu Siner mengirimkan alamatnya. Tak lama kemudian pihak lainnya membalas lagi. Gu Siner membelalakan matanya, apa-apaan, dia ada di dekat sini. 1 jam kemudian, seseorang, yang tubuhnya diliputi petir, menutupi bentuk dan wajahnya, terbang di udara. Gu Siner terkejut, dia telah mencapai dao jiwa baru lahir. Dia hanya berada di lapisan ke-9 pembentukan inti sebelumnya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Selamat, pejabat tamu tiran, atas keberhasilanmu naik ke jajaran jiwa baru lahir. Kapan kau akan kembali ke menara untuk resmi diangkat menjadi wakil master menara?" Di Jiangsan Yipin Lou, mereka yang berada di alam pembentukan inti bertugas sebagai tetua tamu. Hanya mereka yang memiliki kontribusi besar, atau yang kultivasinya mencapai alam jiwa baru lahir, dapat secara resmi ditunjuk ke posisi wakil master menara. Akan tetapi, wakil master menara hanyalah sebuah gelar dan tidak memiliki kekuasaan sesungguhnya. Itu hanya memungkinkan mereka menerima hadiah yang ditujukan pada alam jiwa baru lahir, serta persembahan berharga yang didistribusikan oleh Jiangsan Yipin Lou. Jiang Fan menatap Gu Siner, merasa sedikit bingung. Orang yang mengirim pesan itu sebenarnya adalah wakil master menara Gu. Dia tidak mengungkapkan identitasnya. Hanya sedikit orang di gedung Yipin Jiangsan yang mengungkapkan identitas mereka. Mengapa dia harus mengambil risiko? Wakil Master Menara Gu, bolehkah saya bertanya pelanggan mana yang membutuhkan pil body? Hah? Gu Siner bingung. Tiran ini, yang belum pernah ia temui sebelumnya, ternyata mengenalnya. Namun dia tidak berpanjang lebar dan memperkenalkan, "Ini pelanggan kami. Dia butuh 1 pil body." Jiang Fan mengamati pihak lain, yang berada di kesempurnaan lapisan ke-9 dari formasi inti, dan dengan sengaja menekan alamnya, telah lama mampu menerobos. Meminta pil body sekarang berarti dia mungkin sangat membutuhkannya. Dia juga orang yang baru saja selesai menjalani masa kesengsaraan, dan sebagai orang yang pernah mengalaminya, tentu saja dia tidak akan mempersulit wanita itu dalam masalah krusial seperti itu. Dia segera mengambil pil body, "Minumlah." Gadis muda itu sangat gembira, segera menangkapnya dan berkata, "Terima kasih, Tyrant Senior." Dia lalu menyerahkan segumpal guntur yang dipadatkan hingga seukuran telur angsa, dan menawarkannya kepada Jiang Fan dengan kedua tangannya. Dia mengira Jiang Fan akan memanfaatkan urgensi dirinya, mengeksploitasi situasi untuk menaikkan harga. Hal ini tidak jarang terjadi di antara tetua tamu dan wakil master menara Jiangsan Yipin Lou. Tak disangka, reputasi pihak lain begitu baik, menepati janjinya seperti wakil master menara Gu. Dia langsung berkata, "Tiran Senior, kalau begitu aku akan mengajukan permintaan hadiah lain kepadamu. Berhasil atau tidak, saya ucapkan terima kasih." Karena Jiang Fan sudah mengaktifkan tokennya, tentu saja lebih banyak bisnis yang lebih baik. Ia mengangguk dan berkata, "Silakan." Gadis muda itu melirik Gu Siner dan berkata dengan malu-malu, "Aku ingin memberikan hadiah untuk 1 partikel debu ruang waktu. Aku mencarinya untuk guruku." Debu ruang waktu. Ini pertama kalinya Jiang Fan mendengar nama benda ini. Ia bertanya, "Seperti apa bentuknya?" Gadis muda itu berpikir sejenak, "Bagaimana aku harus menggambarkannya?" Kelihatannya seperti butiran biasa, berwarna putih seperti bulan. Ia dapat menjaga segala sesuatu agar tidak mudah rusak dan memperpanjang umur. Hati Jiang Fan tergerak. Ia teringat akan kotoran putih bulan yang dimurnikan dari kotak hitam peninggalan ibunya. Kotak hitam itu juga telah terkubur di bawah tanah selama bertahun-tahun, tetap tidak dapat rusak dan tidak dapat rusak. Terlebih lagi, pemurnian kotoran itu sangatlah berat. Mungkinkah itu adalah debu ruang dan waktu? Gu Siner mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Tiran, jangan repot-repot dengan hadiah ini. Tidak akan ada balasan. Sampai saat ini, setidaknya sudah ada 100 hadiah yang diposting untuk debu ruang waktu. Harga tertinggi yang ditawarkan adalah 1 pil Lingtian. Namun pahalanya tidak pernah terpenuhi. Memposting hadiah yang kosong akan memengaruhi peringkat Anda." Mendengar hal itu, gadis muda itu segera berkata, "Lupakan saja. Aku tidak akan merepotkan Tyrant Senior. Siapa yang tahu?" Jiang Fan, bagaimanapun, berkata sambil berpikir, "Saya kebetulan memiliki 1 partikel debu ruang waktu." "Ah." Gu Siner tercengang, "Kamu punya debu ruang waktu?"
Jangan bercanda, itu barang legendaris. Bahkan ahli transformasi jiwa pun tidak dapat memperolehnya. Jiang Fan tidak banyak bicara. Dia mengambil satu partikel dari kumpulan setidaknya 1000 partikel debu ruang waktu, menyebarkannya di telapak tangannya, dan bertanya, apakah ini saja? Wanita dalam busana istana, yang sedari tadi menatap ke arah laut dengan alis berkerut erat dan kekhawatiran mendalam, muncul di hadapan Jiang Fan bagaikan hantu. Matanya terbelalak, dan dia berseru, energi temporal yang dahsyat. Ini pasti debu ruang waktu. Saya menginginkannya, saya harus memiliki barang ini. Dia mengeluarkan sebuah kotak kristal yang dibungkus dengan tulisan Seal. Di dalamnya terdapat pil obat dengan pola spiritual 5 warna. Itu tak lain adalah pil Ling Tian, benda yang diimpikan oleh seniman bela diri di tingkat kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti. Mata Jiang Fan melebar. Ini adalah pil Ling Tian. Berpikir tentang berapa banyak usaha yang telah dia keluarkan dan berapa banyak risiko yang telah dia ambil untuk kesempatan melewati kesengsaraan. Dan sekarang dia telah menukarkan sebutir debu dengannya. Dia merasa ingin muntah darah, sangat tertekan. Namun, ini juga menunjukkan betapa berharganya debu ruang waktu. Gadis muda itu pun berseru berulang kali, katanya, terima kasih, Tyrant Senior, Anda benar-benar memiliki barang ini. Kamu sungguh menakjubkan. Jiang Fan tidak terpengaruh oleh sanjungan tersebut. Dia menyingkirkan debu ruang waktu dan berkata dengan lemah, maaf, tapi aku tidak bermaksud berdagang denganmu. Untuk barang-barang yang sangat dibutuhkan, dia tidak akan mempersulit orang. Tetapi debu ruang waktu jelas tidak termasuk dalam kategori itu, jadi mengapa dia tidak menunggu harga yang lebih baik? Karena banyak sekali orang yang mencarinya tetapi tidak berhasil, nilainya jelas lebih tinggi dari satu pil Ling Tian. Dia tidak perlu menjualnya dengan harga murah. Aku akan menyampaikan berita tentang debu ruang waktu ke tangan semua wakil master menara dan tetua tamu di Jiangsan Yipin Lou. Tidak akan terlambat untuk menjualnya jika ada pelanggan dengan penawaran lebih tinggi yang menghubungi saya. Wanita berbusana istana menjadi cemas. Ada banyak sekali orang yang membutuhkan debu ruang waktu, dan di antara mereka, ada banyak jiwa baru lahir 9 apertur yang lebih kaya darinya. Bahkan orang tua dari sekte pemuja api itu mencari kemana-mana untuk mencari debu ruang waktu. Jika berita itu dipublikasikan, dan mereka semua menginginkannya, bagaimana dia bisa bersaing dengan mereka? 2 pil Ling Tian. Wanita berbusana istana itu menggertakkan giginya, berkata dengan hati yang sangat sakit. Sebenarnya, dia diam-diam merasa gembira. Karena sebelumnya, seorang ahli alam transformasi roh telah menawarkan 3 pil Ling Tian, atau satu kesempatan bagi mereka untuk menjatuhkan musuh, dengan imbalan 1 partikel debu ruang waktu. Jika dia bisa menukarnya dengan 2 pil, itu akan menjadi keuntungan besar. Mata Gu Xiner merah karena iri. Tidak perlu dijelaskan betapa berharganya pil Ling Tian, bukan? Dengan mendapatkan 2 sekaligus, sang tiran meraup kekayaan besar. Saya pikir saya akan tetap mempublikasikan berita tersebut. Namun, Jiang Fan mengatakan ini setelah merenung sejenak. Gu Xiner membelalakkan matanya dan dengan cepat menyampaikan pesan, 2 pil Ling Tian sudah cukup. 1 pil Ling Tian untuk 1 partikel debu ruang waktu jelas merupakan pertukaran yang adil. Bahkan para tetua dari 7 sekte besar dari sekte 3 dewa hanya memiliki 1 atau 2 dari mereka di tangan para pakar besar teratas. Jiang Fan memutar matanya ke arahnya, daripada membantuku menaikkan harga, kau malah menghambatku. Tidak heran Anda tidak bisa menjadi kaya. Pergi dan belajar. Bab 989, Pelajaran Pengantar Gu Xiner. 2 pil masih belum cukup. Ekspresi wanita berbusana istana menegang. Ia berkata, rekan Taois, 2 pil saja sudah banyak. Jika kamu menginginkan lebih, aku tidak mampu membelinya. Jiang Fan mengambil token identitas. Tanpa sepatah kata pun, dia mulai mengirimkan pesan di dalamnya. Melihat ini, wanita berbusana istana segera meraih tangan Jiang Fan dan berkata, tunggu. 3 pil itu, itulah harga yang ditetapkan oleh transformasi jiwa. Monster tua es. Jika kamu menginginkan lebih dari itu, aku tidak akan bisa memberikannya kepadamu meskipun aku menginginkannya. 3 pil. Jiang Fan diam-diam menghitung dalam benaknya. Liu Qingxian mendapat 1, Moon Bright Pearl mendapat 1, Xia Chaoge mendapat 1.
Liang Feiyan, Ren Guhong, Ye Bengxia, AA dan Nan Gong Xiaoyun tidak akan mendapatkan satu pun. 9 pil, kata Jiang Fan, mengajukan permintaan yang selangit. Wanita berbusana istana hampir pingsan karena marah, bahkan Yang Mulia transformasi dewa pun tidak dapat menghasilkan pil Ling Tian sebanyak itu. Namun dia berpikir tentang bagaimana debu ruang waktu dapat memberikan umur tambahan 60 tahun. Mungkin ini adalah kunci baginya untuk mencapai transformasi jiwa. Kalau dipikir-pikir lebih jauh, bahkan jika dia sendiri tidak membutuhkannya, dia bisa menjualnya untuk menutup sebagian biaya. Tampaknya, dia belum tentu menderita kerugian yang terlalu besar. Dia segera mulai menawar. 4 pil. Aku harus pinjam dari seseorang. Lalu 8 pil. 5 pil. Aku akan menukarkan semua poin prestasiku dari 10 tahun terakhir. 7 pil kalau begitu. 6 pil. Ini batas mutlaknya. Aku harus memohon pada semua orang yang kukenal untuk meminjam pil Ling Tian. Kesepakatan. Jiang Fan tertawa dan bertanya, kapan kamu bisa mengumpulkan pil Ling Tian? Hati wanita berbusana istana itu berdarah. Saat dia meneriakkan 6 pil, dia tidak tahu dari mana dia mendapat keberanian untuk mematok harga setinggi itu. 6 pil Ling Tiana dia akan kehilangan tahun-tahun hidupnya. Kau benar-benar kejam. Wanita berbusana istana itu melotot tajam ke arah sang tiran. Tidak ada yang lebih hitam darimu di Jiangsan Yipin Lou, kan? Jiang Fan menggosok hidungnya dan berkata dengan canggung, kalau begitu, lebih baik aku umumkan saja beritanya. Wanita berbusana istana berkata dengan marah, karena aku sudah membuat penawaran, tentu saja aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Tapi aku punya 2 pil, yang bisa kuberikan padamu dulu. Aku perlu mencari cara untuk mengumpulkan 4 sisanya. Sebelum itu, bisakah kau memberiku debu ruang waktu terlebih dahulu? Dia benar-benar khawatir tiran berhati hitam ini akan berbalik dan menyebarkan berita itu. Saat itu, bahkan jika dia mengumpulkan pil Ling Tian, debu ruang waktu mungkin sudah hilang. Jiang Fan mencibir, jika kau kabur, kemana aku bisa menemukanmu? Wanita berbusana istana segera merasa gelisah. Tiba-tiba, melihat muridnya, dia mendorongnya di depan Jiang Fan. Aku akan menggunakan muridku sebagai jaminan. Setelah aku mengumpulkan 4 pil Ling Tian yang tersisa, aku akan menebusnya. Seharusnya itu berhasil, kan? Hah. Gadis muda itu mengedipkan mata besarnya yang polos. Tunggu, guru, apakah Anda gila? Ketakutan, dia berkata dengan cemas, Tuan, bagaimana jika Anda tidak bisa meminjam pil Ling Tian? Wanita berbusana istana menepuk dadanya sendiri, apa reputasiku? Apa statusku? Bagaimana mungkin aku tidak meminjam 4 pil Ling Tian? Yakinlah. Tiran, ini satu-satunya muridku sepanjang hidupku. Aku sama sekali tidak akan meninggalkannya. Jiang Fan terdiam. Jadi selain mewarisi warisan seseorang, seorang murid juga bisa berfungsi sebagai jaminan. Dia sebenarnya tergoda. Haruskah dia mengambil beberapa disiplin juga? Jika dia membutuhkan uang, dia dapat secara acak memilih seorang murid yang beruntung untuk digunakan sebagai jaminan. Dia menatap gadis muda itu, lalu kembali menatap wanita berbusana istana. Wanita ini, yang budidayanya luar biasa hebat, memilih untuk berdagang daripada merebutnya dengan paksa. Seharusnya karakternya tidak terlalu bermasalah, kan? Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu saya akan melakukan transaksi kredit kali ini. Tetapi izinkan saya menjelaskan satu hal terlebih dahulu. Jika kau gagal membayar utangmu, murid perempuan ini akan menjadi milikku dan aku akan menghabisinya sesuai dengan keinginanku. Wanita berbusana istana dengan percaya diri mengeluarkan 2 pil Ling Tian dan sebuah liontin giok komunikasi, kata, The Vault tidak akan pernah dikaitkan denganku. Ambil ini. Aku akan mengirimimu pesan begitu aku mendapat kabar. Jiang Fan dengan enggan mengeluarkan sebutir debu ruang waktu, tetapi belum menyerahkannya. Wanita berbusana istana mengerutkan kening, apakah kau mencoba untuk mengingkari kesepakatan? Jiang Fan dengan tidak sabar mengulurkan tangan, apakah kamu tidak akan menulis surat utang? Wah, aduh. Barulah wanita berbusana istana itu ingat. Ia segera mengambil kertas dan kuas, membubuhkan cap tangannya, dan menandatangani namanya.
Jiang Fan mengambilnya dan membacanya. Song Lingyu, peri mendengarkan hujan. Dia menoleh ke arah gadis muda itu untuk memastikan nama itu asli. Baru pada saat itulah dia melemparkan debu ruang waktu ke pihak lain. Wanita berbusana istana langsung gembira, aku akan segera mencari seseorang untuk memurnikannya menjadi pil roh. Kalau begitu aku pergi. Dia melompat, siap berangkat. Tepat sebelum pergi, ia teringat pada murid kesayangannya, terbang kembali, dan menepuk bahu gadis muda itu. Huaying, guru akan segera kembali. Jangan takut. Gadis muda itu berkata sambil terisak pelan, guru, kumohon cepatlah kembali. Dia telah mendengar bahwa di mata masyarakat Jiangsan Yipin Lou, segala sesuatu adalah komoditas, dan apa saja dapat dijual. Karena dia begitu cantik dan menawan, dia mungkin akan dijual kepada monster tua sebagai selir. Bahkan ada kemungkinan ia dibongkar dan dijual dalam bentuk suku cadang. Wanita berbusana istana tersenyum penuh percaya diri dan berubah menjadi pelangi panjang, terbang menjauh. Gu Xiner, yang berdiri di dekatnya, menyaksikan dengan kegembiraan yang berkilauan di matanya. Dia berkata dengan gembira dalam hatinya, guru, apakah Anda melihat itu? Debu ruang waktu, senilai 1 pil Ling Tian, AA dijual oleh tiran dengan harga 6. Ya ampun, apakah aku terlalu jujur AA saat berbisnis sebelumnya? Garis-garis hitam tampak samar-samar pada dahi jiwa sisa berbentuk jepit rambut itu. Gu Xiner belum menyadarinya, tetapi bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa si tiran itu adalah Jiang Fan, si bocah bau itu. Dia tak dapat menahan diri untuk bergumam, anak bau, sudah kubilang ajari Xiner cara bersikap di dunia, bukan cara menjadi pedagang berhati hitam. Setelah menyelesaikan transaksi, Jiang Fan menatap gadis muda itu dan berkata dengan dingin, kamu sekarang menjadi jaminanku untuk sementara, jadi jangan pernah berpikir untuk lari. Gadis muda itu hampir menangis dan berkata, senior, saya tidak akan lari. Kalian harus menunggu guruku kembali. Aku yakin dia tidak akan melupakanku, muridnya. Jiang Fan mengangguk, menciptakan hembusan angin jernih, dan membawanya terbang ke udara. Akhirnya, dia menangkupkan tangannya ke arah Gu Xiner, wakil Master Pavilion Gu, selamat tinggal. Gu Xiner melambaikan tangannya, lalu dengan ekspresi bersemangat, melihat sekeliling dan berkata, siapa yang harus saya temukan untuk mencoba transaksi selanjutnya? Di atas awan. Tuan Pavilion Tianji memandang Jiang Fan yang kembali bersama seorang gadis muda dan tertegun, ini. Jiang Fan dengan kesal menceritakan pengalamannya baru-baru ini. Tuan Pavilion Tianji terus-menerus terkejut, dia bisa dengan mudah menghasilkan 2 pil Ling Tian. Tidak banyak tokoh seperti itu di negara bagian Taichang Agung. Kau tidak kebetulan bertemu dengan tetua tertinggi dari 7 sekte agung sekte 3 dewa, kan? Bukankah memerasnya seperti itu akan menyinggung perasaannya? Mendengar ini, Jiang Fan menyadari bahwa wanita dalam busana istana sebenarnya adalah senior yang jauh lebih tangguh dari yang dibayangkannya. Dia menatap gadis muda itu dengan curiga, apa tingkat kultivasi gurumu? Gadis muda itu berlutut di tanah dengan patuh dan berkata, guruku adalah jiwa baru lahir 8 apertur, adapun latar belakangnya. Kabut yang menutupi wajahnya bergetar, dan ia berkata dengan rasa bersalah, tuanku dan aku menyelinap keluar, jadi agak merepotkan untuk mengatakannya. Maafkan kami, senior. Nas Chen Sol 8 bukaan. Jiang Fan tersentak tajam. Ling Yin pernah berkata bahwa jiwa baru lahir 8 apertur terkadang menjadi gila. Dia benar-benar telah tawar-menawar dengan orang yang berbahaya seperti itu begitu lama. Kalau dia marah dan jadi gila, lalu memukulnya sampai mati dengan satu telapak tangan, itu pasti lucu sekali. Dia sedikit menggigil dan berkata, untungnya, dia belum tahu identitasku. Selain itu, negara besar Taichang sangat besar, lebih dari 10 kali ukuran benua. Dia mungkin tidak bisa menemukan kita lagi. Ketika Master Pavilion Tianji mendengar bahwa dia adalah jiwa baru lahir 8 apertur, ekspresinya juga berubah, dan dia berkata, untuk 4 pil Ling Tian yang tersisa, sebaiknya kau tidak menemuinya langsung untuk bertukar. Jiang Fan sangat setuju, langsung merasa tidak aman di sekitarnya, dan berkata, ayo pergi, ayo pergi. Kalau dia kembali, semuanya bakal jadi menarik.
Ayo cepat ke Aula Suci Myriad Tribulations untuk menangani urusan penting. Pergi kemana? Aula Suci Kesengsaraan berjuta-juta. Jejak keheranan tampak di wajah cantik gadis muda itu yang tersembunyi di balik kabut. Setelah sadar kembali, sudut mulutnya sedikit melengkung. Tiba-tiba, dia tidak gugup sama sekali. Bab 990, Kelainan Pilar Hitam Penghubung Surga. Setengah hari kemudian, keduanya menyeberangi lautan luas dan tiba di benua. Aula Suci Kesengsaraan segudang terletak di bagian paling utara negara bagian Taichang Agung, yang mengharuskan mereka melintasi seluruh daratan. Mengingat budidayanya, akan memakan waktu setidaknya 10 hari perjalanan yang sangat panjang. Tuan Paviliun, bukankah komunikasi antar berbagai sekte di negara besar Taichang terlalu merepotkan? Butuh beberapa hari, kadang-kadang bahkan lebih dari 10. Jika raksasa kuno turun, transmisi informasi ke berbagai sekte akan memakan waktu setengah bulan atau lebih, atau bahkan lebih lama. Pada saat berbagai sekte bersatu, situasi akan sudah melewati masa jayanya. Master Paviliun Tianji terkekeh, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. 7 sekte besar dari Sekte Tiga Dewa telah membangun susunan teleportasi spasial, yang memungkinkan kedatangan instan di dekat sekte masing-masing. Namun, menggunakannya menghabiskan banyak batu kristal bermutu tinggi, sehingga tidak mudah dibuka. Dan tidak terbuka untuk umum. Mendengar bagian pertama pernyataan itu, mata Jiang Fan sedikit berbinar. Namun, babak kedua membuatnya sedikit mengernyit. Memang, itu adalah hal yang wajar bagi 7 sekte besar dari Sekte Tiga Dewa untuk tidak mengizinkan orang luar menggunakan susunan teleportasi yang telah mereka buat dengan susah payah. Gadis muda itu cemberut pelan. Dia ingin menggunakan susunan teleportasi. Bahkan gurunya tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan susunan teleportasi. Mereka harus melakukan perjalanan dengan jujur untuk sampai ke sini. Begitu sang tiran tiba di benua, dia sudah memikirkan tentang susunan teleportasi itu agak terlalu ambisius. Amitabha, Dermawan Jiang, biksu malang itu telah lama menunggumu. Sebuah nyanyian Buddha yang merdu dan samar terdengar, suaranya begitu halus, membuat orang merasa tenang dan rileks yang tak dapat dijelaskan. Jiang Fan menyipitkan matanya. Sekuntum teratai emas 7 tingkat melintasi kehampaan dan tiba. Berdiri di atasnya adalah seorang biksu berjubah putih. Dengan bibir kemerahan dan gigi putih, serta senyum di wajahnya. Siapa lagi kalau bukan Dharma Seel Vajra? Jiang Fan sedikit menyipitkan matanya. Intuisinya mengatakan bahwa Vajra Segel Dharma kini jauh berbeda dari sebelumnya. Kekuatan Budanya tampak lebih mendalam dan tak terduga. Mungkinkah tingkat buahnya telah meningkat, sehingga dia menjadi Vajra tingkat tinggi? Dharma Seel Vajra sebelumnya mampu melindungi Kaisar Iblis Changqiong melintasi lautan luas hanya dengan gambar hantu. Sekarang, dia bahkan lebih kuat. Untungnya, Jiang Fan bukan lagi seorang kultivator formasi inti kecil seperti di masa lalu. Dia tidak lagi takut padanya seperti dulu. Bagaimana kau tahu aku di sini? Tanya Jiang Fan dengan heran. Dharma Seel Vajra menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, Sang Buddha mengetahui masa depan, ruang, dan waktu. Sudah lama diramalkan bahwa Dermawan Jiang akan datang ke sini. Oleh karena itu, biksu malang itu menunggu di sini. Jiang Fan tidak yakin. Tahu ruang dan waktu di masa depan. Lalu mengapa dia tidak tahu bahwa Jiang Fan akan membawa pilar hitam penghubung surga dan menyerbu kuil kuda putih? Kemungkinan kepala biara Puguang dan patung Buddha emas di tubuh Jiang Fan mempunyai semacam resonansi, mengetahui kedatangan Jiang Fan di lumbung besar, dan kemudian memerintahkan Dharma Seel Vajra untuk datang dan menyambutnya. Tentu saja, Jiang Fan terlalu malas untuk mengungkapnya. Dia dengan santai mengambil kertas dan pena, menuliskan 2 informasi, dan menyerahkan satu kepadanya. Informasi yang aku berutang padamu bulan lalu. Dharma Seel Vajra menerimanya dengan kedua tangan, sambil tersenyum dia membacanya keras-keras, itu berada di wilayah Rasiao. Ia menyatukan kedua telapak tangannya, bagus sekali. Terima kasih, Dermawan Jiang, karena telah menyelesaikan kebingungan ini. Dengan cara ini, area pencarian para pendeta yang dikirim kuil kuda putih ke benua Eropa dapat dikurangi setengahnya. Jiang Fan bertanya, mengapa kamu tidak mengirim siapapun untuk menemukanku bulan lalu?
Dharma Sealfajra menyingkirkan senyumnya dan berkata dengan serius, "Dermawan Jiang, mohon terimalah belasungkawa kami dan jangan berkutat pada masa lalu." Jadi, si keledai botak ini masih mengerti sedikit tentang etika sosial. Mereka tahu Jiang Fan sedang berduka, jadi mereka tidak mengganggunya. Jiang Fan berkata, "Karena kamu sudah menunjukkan perhatian kepadaku, aku mungkin juga memberimu sedikit keuntungan tambahan. Saya bisa memberi Anda informasi bulan ini sebelumnya." Dharma Sealfajra sangat gembira, "Bagus sekali." Jiang Fan tidak langsung menyerahkannya, tetapi menambahkan, "Saya punya satu permintaan lagi. Kami ingin meminjam susunan teleportasi kuil Anda untuk menuju ke Aula Suci Kesengsaraan Segudang." Dharma Sealfajra menatap secarik kertas di tangan Jiang Fan dan mengangguk siap. Jika dermawan Jiang menyediakan sendiri batu kristal bermutu tinggi itu, biksu miskin dapat mengambil keputusan. Jiang Fan tersenyum tipis. "Itu mudah diatur." Dharma Sealfajra melambaikan lengan bajunya, dan teratai emas kecil berubah menjadi tangga, memanjang tepat di depan Jiang Fan. "Dermawan Jiang, silakan lanjutkan." Jiang Fan mengangguk dan melangkah ke atasnya. Mengetahui bahwa kuil kuda putih mempunyai permintaan untuk Jiang Fan, Master Paviliun Tianji tidak khawatir dengan Dharma Sealfajra yang sedang mempermainkan dan dengan mudah melompat. Gadis muda itu berkedip, tampak terkejut. Apa sebenarnya identitas tiran ini? Kuil kuda putih, yang terkenal sebagai organisasi paling sulit dihadapi, ternyata begitu sopan terhadap Jiang Fan. Teratai emas 7 tingkat menyambutnya, dan akses gratis ke susunan teleportasi. Bahkan tuannya sendiri tidak memiliki wajah sebanyak ini, kan? Dia menyadari bahwa dia tidak dapat lagi melihat menembus tiran misterius ini. Tidak lama setelahnya, di depan gerbang kuil kuda putih, Jiang Fan menatap pilar hitam penghubung langit yang berdiri tak bergerak di tempatnya dan bertanya, apakah pilar hitam penghubung langit telah tidak aktif selama beberapa bulan terakhir ini? Dharma Sealfajra mendongak, dan setelah hening sejenak, berkata, "Ya, telah terjadi aktivitas." "Apa?" Jantung Jiang Fan berdebar kencang seperti drum yang teredam, mengguncangnya dalam hati. Bukankah keanehan pilar hitam penghubung surga itu berarti raksasa kuno mungkin telah bergerak? Kegiatan seperti apa? Dharma Sealfajra menatap Jiang Fan dan berkata dengan serius, "Seorang wanita terjatuh." Hah? Mata Jiang Fan terbelalak lebar. Sudah berapa lama dia menggerutu bahwa segala sesuatu jatuh dari langit. Payung jatuh, mutiara ilahi yang menipu surga jatuh, paku ilahi yang membuka lubang jatuh, hanya seorang wanita yang hilang. Dan sekarang satu benar-benar jatuh. Bukankah pilar hitam penghubung surga hanya bisa diakses oleh raksasa kuno yang turun? Ada apa dengan wanita ini? Bisakah Anda menanyainya? Dharma Sealfajra menggelengkan kepalanya sedikit, "Tidak." Dia tidak berbicara. Jiang Fan mengerutkan kening dan berkata, "Seni iblis kuil kuda putihmu, batuk, Dharma Buddha yang tak terbatas, tidak dapat menangani seorang wanita pun. Bodhisattva itu dapat menghapus ingatan semua orang dengan satu kalimat, namun mereka tidak dapat memaksa wanita ini untuk berbicara. Jika keadaan menjadi semakin buruk, mereka dapat mengubahnya menjadi pribadi yang penurut dan patuh. Itu juga akan berhasil." Dharma Sealfajra menggelengkan kepalanya sedikit, dia membawa kekuatan asura dari neraka, sehingga sulit bagi Buddha Dharma untuk mendekatinya. Jiang Fan kemudian bertanya, "Mengapa kamu tidak mengundang para Taois dari Gunung Sanxing? Mereka terutama mengolah roh primordial dan seharusnya memiliki metode unik untuk menghadapi seseorang yang tidak mau berbicara." Dharma Sealfajra menatap pilar hitam penghubung surga dan tetap diam. Jiang Fan terdiam sejenak, lalu mengerti. Antara ajaran Dao dan Buddha, telah terjadi persaingan sejak awal mulanya. Kalau fraksi Daois berhasil menangani seseorang yang tidak bisa ditangani oleh fraksi Buddha, bukankah fraksi Buddha akan kehilangan banyak wajah? Oleh karena itu, siapapun yang mereka undang, mereka tidak akan mengundang orang-orang dari Gunung Sanxing. Jiang Fan mengerutkan kening, ini menyangkut keturunan para raksasa kuno. Tidak bisakah kau mengesampingkan bias sektarian? Dharma Sealfajra berkata, "Kami mengundang orang-orang dari Biro Astronomi Kekaisaran. Mereka seharusnya segera mendapatkan hasilnya." Biro Astronomi Kekaisaran.
Benar, ini adalah organisasi yang didirikan oleh para bijak agung setelah Perang Besar 1000 tahun yang lalu, khususnya untuk memantau pergerakan para raksasa kuno. Jika seseorang jatuh dari pilar hitam penghubung surga, bagaimana mungkin mereka tidak bisa bergerak? Baiklah, kuharap kita mendapat kabar baik. Jiang Fan mengangguk pelan, menyerahkan secarik kertas itu kepada Dharma Sel Fajra, lalu berkata, "Bawa aku ke susunan teleportasi." Dharma Sel Fajra melihat lagi, wajahnya menunjukkan kegembiraan. Selembar kertas itu bertuliskan, "Tidak di bagian selatan wilayah Rasiao." Dengan cara ini, area pencarian berkurang secara signifikan sekali lagi. Tidak butuh waktu 1 tahun bagi kuil kuda putih untuk menemukan tempat di mana pohon Bodhi tumbuh. Silakan ikuti aku. Dharma Sel Fajra membawa mereka ke dalam kuil kuda putih, ke aula besar yang sangat suci. Di dalamnya, formasi rumit dan raksasa terlihat samar-samar, tidak berbeda dengan formasi di dunia bawah tanah Paviliun Tianji. Itu jelas merupakan formasi spasial. Silakan bantu diri kalian semua. Aku masih harus memeriksa keadaan wanita itu. Tepat saat ia selesai berbicara, sebuah ledakan dahsyat terjadi di istana bawah tanah di bawah sebuah kuil di kejauhan. Pilar cahaya hitam melesat ke langit. Beberapa sosok muncul dari sana dalam keadaan berantakan. Di antara mereka adalah petugas 1000 rumah tangga Baisin, yang telah menghadiahkan Jiang Fan pedang berharga bintang 7. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?